Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, berbicara mengenai pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Dan siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi itu? Lalu, bagaimana sih peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa pelaku ekonomi itu. Nah, pelaku ekonomi itu adalah individu, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi apabila ada individu atau orang, ataupun kelompok maupun lembaga yang melakukan kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi, maka itu disebut dengan pelaku ekonomi. Selanjutnya, siapa sih pelaku ekonomi itu? Nah, ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Yang kedua ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Dan yang ketiga ada pemerintah. Dan yang terakhir itu masyarakat luar negeri. Baik, kita akan membahas pelaku ekonomi yang pertama, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah individu ataupun kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa, sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Nah, rumah tangga keluarga ini merupakan unit terkecil dari pelaku ekonomi, yang mana terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, bagaimana peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi itu? Yang pertama yaitu melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang dan jasa hasil produksi. Nah, sebagai konsumen, rumah tangga dapat membeli barang ataupun jasa kepada produsen dengan harga tertentu. Nah, selanjutnya, menyediakan faktor produksi bagi perusahaan. Nah, faktor produksi ini bisa berupa tenaga kerja, modal, tanah, maupun skill ataupun kewirausahaan. Yang ketiga, peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi yaitu menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Nah, dari penyediaan faktor produksi ini, si rumah tangga dapat mempunyai penghasilan, yang mana penghasilan ini akan digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya kepada produsen. Jadi saling keterkaitan. Nah, yang terakhir yaitu peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi membayar pajak kepada pemerintah. Nah, selain dengan penghasilan yang ada itu, maka si rumah tangga juga wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen atau perusahaan adalah perusahaan baik swasta, pemerintah maupun asing yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga keluarga dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Selanjutnya, bagaimana peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi itu? Nah, yang pertama yaitu membayar imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga. Misalnya, sebuah perusahaan bolu amor misalkan. Nah, untuk menjalankan perusahaannya, mereka membutuhkan faktor produksi yaitu berupa tenaga kerja. Maka dalam hal ini, si pemilik perusahaan bolu amor ini harus memberikan imbalan kepada si tenaga kerja tersebut, yaitu berupa gaji ataupun upah. Nah, ketika perusahaan menggunakan faktor produksi, maka dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai konsumen, yang mana perusahaan itu telah menggunakan atau mengurangi nilai dari faktor produksi. Peran rumah tangga produsen yang kedua yaitu mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Jadi, peran dari produsen dalam kegiatan ekonomi yaitu menyediakan berbagai barang
maupun jasa untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga keluarga, pemerintah maupun perusahaan lain. Nah, setelah dikelola, maka hasil produksi itu didistribusikan ataupun dijual. Nah, setelah dijual kepada rumah tangga konsumen ataupun pemerintah dan perusahaan lainnya, maka perusahaan menerima pendapatan atas penjualan tersebut. Nah, yang terakhir, setelah perusahaan mendapatkan pendapatan, maka perusahaan juga wajib membayar pajak karena perusahaan itu memiliki penghasilan. Dan penghasilan tersebut wajib dihitung besaran pajaknya. Dalam hal ini, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah atau negara. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pelaku, pengatur, dan pengawasan kegiatan ekonomi. Nah, sebagai pelaku, pemerintah itu menjalankan BUMN. Nah, di sini seperti kita tahu, di Indonesia BUMN itu ada Pertamina, Telkom, PT KAI, dan sebagainya. Kemudian sebagai pengatur, pemerintah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan perizinan, menarik pajak, dan retribusi. Selanjutnya, peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, seperti untuk keperluan pembiayaan pembangunan nasional, keperluan anggota DPR seperti peralatan kantor, ataupun membayar gaji pegawai negeri sipil. Yang kedua, peranan pemerintah itu menerima pajak dari masyarakat wajib pajak maupun badan usaha. Yang ketiga, melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Dan yang keempat, menjaga stabilisasi ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang kelima, membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Tujuannya ini yaitu untuk menjaga stabilisasi perekonomian negara. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang penting, yang mana tanpa ada hubungannya dengan negara lain, maka suatu negara keadaannya tidak akan optimal. Mau seberapa maju pun negara tersebut, pasti dia memerlukan hubungan dengan negara lain. Lalu bagaimana peranan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Yaitu menyediakan kebutuhan barang impor. Kedua, membeli barang-barang hasil ekspor. Yang ketiga, menyediakan kredit pemerintah dan swasta dalam negeri. Yang keempat, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir materi. Nah, jika kalian masih tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nih ditanyakan langsung di Google Classroom ya. Nah, sekian penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.